Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kudeta tahun 1948, PKI juga menyerang sejumlah pesantren, di antaranya pesantren Takran dan pesantren Tegal Rejo di Magetan. Ketika menyerang pesantren, PKI meneriakkan yel-yel yang mengekspresikan kebencian terhadap Islam, pesantren, dan kaum santri. Pondok bobrok, santri mati, langgar bubar, ungkap sejarawan Agus Sunyoto dalam Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun. Serangan ini bukan tanpa alasan, sebab pesantren-pesantren tersebut pernah menjadi basis perjuangan sejak Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pesantren Takran atau pesantren Sabilil Muttaqin dibangun oleh Kyai Hasan Ulama. Kyai Hasan Ulama ini memiliki pertalian erat dengan pengikut Pangeran Diponegoro, yakni Kyai Abdurrahman dan Kyai Khalifah. Pesantren ini memiliki jaringan intelektual ulama yang sangat luas. Para santri dan ulamanya datang dari berbagai penjuru Nusantara hingga Mesir. Selain itu, pesantren Takran juga berkembang menjadi basis pergerakan Islam. Pesantren ini menjadi tempat penggodokan Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi. Saat meletus pemberontakan PKI, pesantren Takran dipimpin Kyai Imam Mursyid. Ia adalah seorang ulama paling berpengaruh di Magetan. Serangan PKI di tahun 1948 membakar salah satu cabang pesantren Takran. Sebanyak 14 kiai juga menjadi korban pembantaian PKI. Bahkan jenazah Kiai Imam Mursyid hilang entah kemana. Pembantaian keji ini didahului siasat dengan licik. PKI menjebak Kiai Imam Mursyid dengan alasan berunding. Kiai Imam Mursyid dan ulama-ulama lainnya di pesantren Takran kemudian diculik dan dibantai. Selain pesantren Takran, pesantren Tegal Rejo terletak di Dusun Tegal Rejo, Desa Semen, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan juga menjadi korban kebiadaban PKI. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman, sahabat dari Kiai Khalifah di Takran. Pada masa pemberontakan PKI di Madiun, pesantren Tegal Rejo dipimpin oleh Kiai Imam Mulyo. Beliau adalah seorang kiai sepuh yang dihormati. Kemudian pada 18 September tahun 1948 menjadi malam mencekam bagi pesantren Tegal Rejo, di mana PKI telah mengepung pesantren ini. Dalam kondisi genting ini, Kiai Imam Mulyo masih bersikap tenang. Ia meminta para santri tetap bertahan, tidak melukai pasukan PKI. Perintah yang dianggap aneh oleh para santri, mereka tetap taat pada perintah tersebut. Siapa sangka ketawakalan Kiai Imam Mulyo dan ketaatan para santri pada sang kiai menjadi kunci keselamatan. Tembakan dan lemparan 85 buah granat ke pesantren tidak membuat gentar Kiai Imam Mulyo dan para santrinya. Sebaliknya, aktivis-aktivis PKI dibuat gentar dan lari ketakutan hanya dengan pekikan takbir. Pesantren ditembaki, bahkan dilempar puluhan granat. Anehnya, tidak ada tembakan yang mengenai sasaran. Bahkan tidak satupun granat yang sudah dilepas picunya bisa meletus, ujar Agus Sunyoto dalam Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun. Dengan kekuatan kerohanian disertai pekikan Allahu Akbar, semua kelompok yang hendak menyerbu pesantrennya itu bisa dilumpuhkan. Semuanya roboh dan kemudian melarikan diri. Agus Sunyoto juga mengisahkan tentang kesaktian dari Khodim yang merupakan santri Tegal Rejo. Menurut keterangannya, pada waktu itu mengepung terjadi seluruh penghuni pesantren. Tidak ada yang tahu kecuali Kiai Imam Mulyo.
Bahkan pada saat kejadian dirinya sedang di luar pondok, ia mendapat tugas untuk membeli lampu. Namun ketika perjalanan pulang, keadaan di Menggetan sudah sangat mencekam. Orang FDR atau PKI terlihat di mana-mana membawa senjata, berpakaian hitam dan berikat kepala merah. Khodim ternyata sudah dikuntil oleh FDR PKI. Dan di desa Sukowidi ia ditangkap FDR PKI. Setelah ditanya bermacam-macam, ia digiring ke loji pabrik gula Rojosari. Pada saat itulah Khodim mengaku melihat Kiai Imam Mursyid yang telah ditangkap sehari sebelumnya. Khodim yang saat itu masih santri dianggap tidak penting, akhirnya dibebaskan PKI. Khodim memang tidak sampai dijebloskan ke ruangan loji pabrik gula Rojosari, sebab dia hanya dianggap seorang santri biasa dan bukan tokoh pesantren. Aksi penyerangan yang berujung gagal itu dilakukan oleh PKI hingga hari Ahad malam pada 19 September 1948. Kegagalan mereka menggunakan berbagai senjata api membuat mereka menyerah dan hanya bisa berkeliaran di sekitar pesantren. Keesokan harinya, pada Senin 20 September 1948, PKI memanfaatkan Ilyas alias Sipit, mantan santri Takran. Ia datang bersama dengan Bohori yang juga santri dari Takran. Kedatangan Sipit dan Bohori ke Tegal Rejo rupanya sengaja untuk meruntuhkan moral warga pesantren yang sudah nekat mempertahankan pesantren mereka. Ketika itu Sipit dan Bohori menyarankan agar pesantren Tegal Rejo menyerah saja. Sipit pun mengatakan kepada Kiai Imam Mulyo untuk bersedia melakukan perundingan dengan pihak PKI, seperti yang dilakukan ketika menangkap Kiai Imam Mursyid yang merupakan gurunya di Takran. Namun tipu muslihat Sipit tidak berhasil menaklukkan Kiai Imam Mulyo. Ia tidak bersedia tunduk pada PKI seperti yang dilakukan oleh sejumlah kiai-kiai lainnya. Kewibawaan sosok Kiai Imam Mulyo rupanya benar-benar ditakuti oleh PKI. Meskipun hanya tinggal dia seorang, PKI tidak ingin menangkap Kiai Imam Mulyo. Tetapi orang-orang FDR PKI tidak berani menangkap Mbah Kiai Imam Mulyo. Mereka para PKI tidak berani menangkap Mbah Kiai Imam Mulyo. Pada akhirnya setelah sepekan ditangkap oleh PKI, seluruh penghuni pesantren Tegal Rejo selamat dari kebengisan PKI. Peristiwa ini terjadi akibat adanya salah membaca sandi. Saat itu, salah seorang pasukan PKI mengatakan bahwa pasukan Belanda pakai belangkon datang menyerang ke Goranggareng. Rupanya pasukan PKI yang lain tidak paham dengan sandi Belanda pakai belangkon, yang artinya tentara Siliwangi. Kurir itu mengatakan bahwa para tawanan sebaiknya dibebaskan sebelum Belanda pakai belangkon datang. Sandi lainnya yang juga keliru dipahami ialah dibebaskan, yang berarti perintah agar para kiai dan santri di Tegal Rejo itu agar dibunuh. Sebab di depan lokasi penahanan para kiai itu telah disiapkan sumur pembantaian. Karena keliru mengartikan sandi-sandi tersebut, FDR PKI itu pun dibunuh sendiri sebagai tebusan, dan sampai pemerintah berhasil menumpas FDR PKI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.